untuk pertama kalinya dalam musim ini, di mana Persipura Jayapura tertinggal 0-2 di babak pertama dalam pertandingannya. Dan kick off babak kedua telah dilakukan. Pierre Bio Paulin. Hamka Hamzah. Tinus Pai. Tinus Pai. Isnan Ali kini lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Lebar ke dalam kali ini Gilang Angga Kusuma. Ian Luis Cabes yang bermain di sektor lapangan tengah mendampingi Zarahan Keranggar. Sebuah peran berikutnya yang didapatkan oleh Ian Luis Cabes. Hamka Hamzah kali ini. Maksudnya kepada Titus Bonai. Handball. Buasa Losa. Belum ada peluang yang didapatkan oleh Buasa Losa di pertandingan malam hari ini. Meninggalkan lapangan permainan. Bola kali ini untuk Persib Bandung. Luar biasa, kita lihat bagaimana tembakan spin tadi dari Matsunaga Sohei. Ian Luis Cabes bersabar memberikan bola kepada Pierre Bio Paulin. Kembali Ian Luis Cabes. Tinus Pai. Masih Tinus Pai. Dan sebuah aksi yang dilakukan tadi oleh Titus Bonai. Baik sekali tadi inisiatif dari Justinus Pai dan juga aksi dari Titus Bonai yang coba melakukan sentuhan back heel untuk memanfaatkan umpan dari Pai tadi.
Lebar ke dalam kali ini Isnan Ali. Victor Igbonevo kepada Yu Jae-hoon. Kembali Victor Igbonevo. Bulan yang berat memang bagi tim Persipura Jayapura dalam putaran kedua Jarum Indonesia Super League. Setelah sebelumnya mereka dijamu oleh Sriwijaya FC, malam hari ini mereka menghadapi Persib Bandung. Dan di pertandingan berikutnya mereka akan menghadapi Persija Jakarta. Begitu juga dengan Persib Bandung. Mereka tidak bisa bersantai setelah pertandingan ini karena berikutnya mereka juga akan menghadapi Arema Indonesia dalam partai tandang. Lebar ke dalam kali ini, Kelton Moreira. Gilang Angga Kusuma. Kembali lebaran ke dalam. Sebuah tindakan yang cerdik dari seorang Hilton Moreira dengan memantulkan bola untuk mencari sepak pojok. Dari sepak pojok lah gol-gol tim Persib Bandung. Akankah ini menjadi gol ketiga bagi Persib Bandung? Dan Mian Radovic kembali berada di depan bola untuk sepak pojok berikut ini. Sudah dilakukan oleh Mian Radovic. Berhasil direbut oleh Zarahan Keranggar. Kita saksikan Tinus Pai berikan kepada Johannes Choi. Herman Abanda. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Hamka Hamzah. Ya, kita lihat apa yang terjadi sesungguhnya, Rendra. Oh, iya, terlihat sekali memang Hamka Hamzah sengaja mengambil kaki kanan dari Matsunaga Soe. Dan cukup jeli wasit asal Malaysia ini melihat pelanggaran yang dilakukan oleh Hamka Hamzah. Tentu ini menjadi keuntungan bagi Radovic. Dan ditinju saja bola oleh Yu Jae-hoon. Bola Salosa kali ini. Ada Haryono. Kelton Moreira. Nova Arianto. Pierre Biepolin. Titus Bonai direbut oleh Mian Radovic. Kelton Moreira. Mencari pergerakan dari Erlangga Sucipto. Digagalkan tadi oleh Hamka Hamzah. Tinus Pai. Isnan Ali. Johannes Choi kali ini. Zarahan Keranggar, Tinus Pai. Direbut oleh Haryono. Mian Radovic. Masih ada Ian Luis Cabes. Hampir sama dengan tempo permainan di babak pertama. Kedua tim bermain dengan tempo cepat. Kita lihat bagaimana seorang
Tinus Pai berjuang cukup keras untuk bisa mengalirkan bola ke dalam kotak penalti. Pelanggaran. Ya, Steffi Bonsapia dimasukkan menggantikan Tinus Pai. Sebuah kontra strategi yang diterapkan oleh pelatih Jason F. Tiago. Memasukkan Steffi Bonsapia dan menarik keluar Tinus Pai. Penampilan dari Steffi Bonsapia yang sudah bermain 17 kali di musim ini. Kembali pelanggaran dan Steffi Bonsapia langsung memberikan respon kepada Hilton Morero saat dia baru saja masuk di babak kedua ini. Matsunaga Sohei kayaknya akan mengambil sebuah tendangan bebas kali ini. Matsunaga cukup berambisi. Ya, Tendangan dari Matsunaga Sohei. Zarahan Keranggar berikan kepada Titus Bonai yang sudah mencetak 2 gol musim ini. Kita lihat bagaimana kerasnya pertandingan di malam hari ini. ya. Antara Maman dan Thibaut. Oh. Sebenarnya di sini sudah lebih dulu pelanggaran karena Abanda mencoba menggait baju dari Thibaut sebelum Maman kemudian masuk melakukan follow up. Maman Abdurrahman. Buat Salosa kali ini berikan bola kepada Ortizan Salosa dan kita saksikan pengamanan dari barisan pertahanan Persib Bandung. Dan kali ini serangan balik dari Mian Radovic. Sayang sekali. Sebuah kesempatan sebetulnya didapat tadi oleh Persipura, namun Boas justru tidak melakukan eksekusi, malah memberikannya umpan ke belakang yang sayangnya tidak di follow up dengan baik oleh rekannya. Ortizan Salosa lebih agresif penampilan dari Persipura Jayapura di babak kedua ini. Dan kita lihat bagaimana kerjasama dari Ortizan Salosa dan juga Boas Salosa. Maksudnya memberikan bola kepada Steffi Bonsapia.
Duel antara Zarahan Keranggar dan juga Maman Abdurrahman. Kita lihat Jason F. Tiago dengan asisten coach Metu. Ya, kita saksikan dan kali ini diamankan oleh Cecep Supriyatna. Ya, kita lihat kembali bagaimana Hamka untuk kesekian kalinya berada di pertahanan lawan, memberikan support yang sepertinya kurang bisa dilakukan oleh lini tengah Persipura, sehingga Hamka harus lebih sering banyak berada di pertahanan lawan. Namun kali ini pun sumbangsi Hamka masih juga belum mampu membantu, meski sundulannya sudah cukup merepotkan dari Cecep. Kembali kali ini peluang-peluang yang didapatkan oleh Persipura Jayapura. Ya, dan upaya dari Boas sangat mudah sekali dibaca karena ia sering kali melakukan back heel, memberikan umpan yang tidak terukur pada rekannya. Hilton Moreira. Ya, kita lihat bagaimana Boas Salosa dan juga Maman Abdurrahman. Dan kita lihat bagaimana Erlangga Sucipto juga membantu Pierre Bio Paulin yang tampaknya mengalami sedikit masalah dengan tangannya karena salah tumpuan dalam melakukan tendangan tadi. Ya, Luis Cabez kali ini. Ada Zarahan Keranggar dan Zarahan Keranggar. Masih ada Herman Abanda. Ya, Luis Cabez. Datang kali ini Mian Radovic. Serangan balik dari Persib Bandung. Langsung berikan bola panjang kepada pergerakan Matsunaga Sohei. Terlalu deras untuk Matsunaga Sohei. Johannes Choi. Hamka Hamzah kali ini kepada Pierre Bio Paulin. Steffi Bonsapia. Artisan Salosa. Steffi Bonsapia. Masuknya kepada Titus Bonai. Datang kali ini Johannes Choi. Zarahan Keranggar. Dipotong oleh Herman Abanda. Bola menuju Titus Bonai. Kali ini Erlangga Sucipto. Kita lihat memang permainan dari kedua tim yang berlangsung sangat cepat. Dan juga di pinggir lapangan. Lukas Mandowin sudah disiapkan oleh pelatih Jackson F. Tiago. Pergantian pemain yang ketiga. Kita lihat bagaimana wasit menganggapnya sebagai sebuah pelanggaran. Dan Victor Igbonevo. Ya, Victor Igbonevo mendapatkan kartu kuning di pertandingan malam hari ini. Dan dia merupakan kartu kuning yang kedua bagi Victor Igbonevo yang akan absen di pertandingan berikutnya menghadapi Persija Jakarta. Sebuah kerugian tentunya bagi Persipura Jayapura, di mana mereka juga masih akan terus menghadapi lawan-lawan yang bisa menggeser mereka dari puncak klasemen. Dan Lukas Mandoen masuk menggantikan Johannes Choi. Ya, sebuah upaya tampaknya coba dikerahkan
seluruhnya oleh coach Jackson Tiago untuk bisa mengubah situasi yang saat ini kurang menguntungkan bagi Persipura. Wow! Kita lihat lagi-lagi sebuah tendangan bebas, hampir saja bisa menjadi gol ketiga. Sayang sekali Hilton gagal memanfaatkan umpan tendangan bebas dari Milan Radovic. Kita lihat memang clear, tidak offside. Namun sentuhan terakhir dari Hilton tidak akurat. Hamka Hamzah dengan Erlangga Sucipto. Kita lihat bagaimana seorang Boaz Salosa pun juga harus membantu lapangan tengah. Pierre Bio Paulin. Lukas Mandowen dengan Boaz Salosa. Matsunaga Sohei. Langsung masuk kepada Erlangga Sucipto. Berhasil diintercept tadi. Lukas Mandowen kali ini kepada Titus Bonai. 4 pemain, 5 pemain yang menyerang dari kubu Persipura Jayapura. Boaz Salosa maksudnya tadi kerjasama dengan Lukas Mandowen. Masih Zarahan Keranggar. Ortizan Salosa, Boaz Salosa digagalkan tadi oleh Nova Arianto. Dan Hilton Moreira. Ya, Haryono kali ini. Erlangga Sucipto. Memang sudah terlihat tidak ada keseimbangan dari permainan Persipura Jayapura yang memasukkan hampir seluruh pemain berkarakter menyerangnya. Ya, sehingga tidak ada lagi upaya untuk menjaga kedalaman yang lebih baik dan terorganisasi. Kecuali hanya sporadis sehingga gampang sekali membongkar pertahanan Persipura. Kita lihat bagaimana upaya dari Erlangga mencoba melewati Bio Paulin. Kembali lagi-lagi upaya Boaz mampu digagalkan oleh Hilton Moreira yang cukup bekerja keras membantu lini pertahanan saat timnya mendapat tekanan. Sayang umpan Hamka kali ini tidak akurat. Kita lihat memang tidak terlihat pengorganisasian yang baik dari para pemain Persipura. Setelah mereka tertinggal 2-0, praktis kita tidak melihat Persipura yang seperti sedianya bermain dengan penuh organisasi dari kaki ke kaki, kombinasi yang apik. Terlihat sekali para pemain mendapatkan beban yang besar sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan seluruh potensi terbaiknya, sehingga sulit bagi Jackson Tiago untuk melakukan perubahan meski dengan memasukkan sejumlah pemain, tapi pola yang dikembangkan tetap saja sama. Jarhan juga tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagai kreator serangan dari lini tengah. Ia terlalu dekat dengan lini depan, terlalu dekat dengan Boaz. Kita lihat bagaimana Bio Paulin juga sudah mulai bernafsu untuk maju melakukan overlapping. Tapi memang tidak punya pilihan banyak Persipura untuk harus melakukannya. Mengingat mereka sudah tertinggal 2 gol dan kita lihat ini juga menjadi sebuah kesia-siaan. Ya, Christian Gonzalez ditampilkan di menit ke-70 ini menggantikan Erlangga Sucipto yang berhasil mencetak 2 gol dari 2 penampilan terakhirnya bersama dengan Persib Bandung. Ya. Kita lihat ini dia gol dari Erlangga Sucipto di babak pertama tadi. Ya, tentu ini merupakan gol yang sulit dilupakan bagi Erlangga karena dilakukan ke gawang
tim kuat seperti Persipura Jayapura. Ya, Gonzales mendapatkan sambutan yang positif. Erlangga meninggalkan lapangan. Kartu kuning diberikan wasit sepertinya kepada Maman Abdurrahman. Oh, terhadap Cecep Supriyatna. Stefy Bonsapia. Masih Stefy Bonsapia. Berikan bola kali ini kepada Ian Luis Cabes. Christian Gonzalez. Oh, Ya, sudah mendapatkan selamat datang bermain dari Ian Luis Cabes. ya kita lihat bagaimana sulitnya memang untuk bisa mengambil bola dari kaki seorang Eloko Gonzalez. Zarahan Keranggar. Diintersep oleh Maman Abdurrahman. Sudah meninggalkan lapangan permainan terlebih dahulu. Dan kita lihat peluang yang didapatkan oleh Persipura Jayapura belum berhasil menjadikan sebuah gol. Bosalosa kali ini sebuah tendangan langsung dan berada dalam dekapan Cecep Supriyatna. Sayang sekali, Boas tendangannya masih mengarah dengan mudah bisa dibaca oleh Cecep Supriyatna. Meski sebetulnya ada beberapa rekannya di sisi luar sudah menunggu, dan ini merupakan cuplikan bagaimana tendangan bebas yang hampir saja bisa dimanfaatkan oleh Titus Bonai. Dan memang bola belum melewati garis dan tangkapan dari seorang Cecep Supriyatna terus menggempur melalui Titus Bonai dan juga Bosalosa, para pemain Persipura Jayapura. Kembali Stefy Bonsapia, berikan bola masuk kepada Lucas Mandoen. Hilton Moreira, Christian Gonzalez kali ini. Baik sekali. Lucas Mandoen. Dan sebuah peluang kita saksikan bagaimana Zarahan Keranggar membuat pertandingan semakin panas dan semakin ketat. 2-1, Persib Bandung saat ini masih unggul atas Persipura Jayapura. Akhirnya sebuah jawaban didapat oleh Zarahan. Kita lihat bagaimana kelemahan lini belakang Persib Bandung dalam mengantisipasi bola-bola direct maupun juga bola-bola terupas dari lawan. Dan kali ini Persipura dengan permainan kombinasi, sebuah akselerasi dari Lucas Mandoen memberikan umpan yang begitu memanjakan kepada Zarahan. Pam, tanpa ampun langsung menghukum menjaga gawang Cecep Supriyatna. Gol ke-6 dari Zarahan Keranggar dalam perannya di Persipura Jayapura musim ini. Hanya unggul 1 gol saat ini Persib Bandung atas Persipura Jayapura.
dalam Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Kita lihat motivasi para pemain Persipura kembali bangkit. Dan Hilton Moreira kali ini bagi Persib Bandung. Masih Hilton Moreira. Bukan sebuah pelanggaran. Betul sekali. Hilton sudah terbiasa bermain seperti ini, mengambil keuntungan di kotak penalti. Namun wasit lebih tegas melihat memang tidak terjadi apa-apa. Titus Bonai Harus berhati-hati Persib, masih 15 menit lagi pertandingan. Kita lihat bagaimana Hilton Moreira. Ya, memang bukan pelanggaran. Ya, kita lihat Persipura pelan-pelan sudah mulai menemukan kembali permainan mereka. Dari kaki ke kaki, sabar. Kita lihat mencari space, bergerak. Inilah yang sebetulnya diinginkan dan harus dilakukan sejak awal. Tidak melalui permainan cepat Persib. Victor Igbonevo. Zarhan Kranggar. Masih kali ini Persipura Jayapura. Boasalosa kali menguasai bola. Boasalosa dan sebuah tendangan sangat keras. Tipis di samping kiri gawang dari Cecep Supriyatna. Baik sekali, permainan Persipura sudah mulai terlihat bentuknya. Bagaimana mereka mendikte para pemain Persib Bandung dan membuat bertahan. Kita lihat bagaimana sebuah tendangan Boasalosa, inisiatif yang sangat baik. Sayang arahnya masih sedikit menyamping gawang Cecep. Dan Persib tampaknya akan menjawab dengan memasukkan Rahmat Afandi. Kita masih nantikan siapa yang akan digantikan. Ya, betul sekali. Tampaknya Hilton. Menarik di sisa pertandingan ini, di mana Persib Bandung tampak tidak mau bertahan dengan menarik seorang penyerang juga dengan penyerang berikutnya. Sedangkan Persipura Jayapura bermain dengan seluruh pemain kapasitas menyerang. Tidak ada lagi gelandang bertahan yang bermain di tim ini. Ya. Matsunaga Sohei. Masih ada Stevie Bonsapia. Kita saksikan bagaimana Christian Uron dimasukkan menggantikan Ortizan Salosa. Ini dia Christian David Uron. Yang diturunkan oleh pelatih Jason F. Tiago.
Hamka Hamzah. Sayang sekali terlalu berlama-lama dengan bola. Titus Bonai berupaya untuk mengelabui Abanda Herman. Inilah Lukas Mandawen, pemain yang memberikan kontribusi assist tadi. Ataupun Stevie Bonsapia. Tinggal kurang dari 9 menit lagi, pertandingan waktu normal akan berakhir. Baik sekali. Lukas Mandowen. Iya. Kita lihat, ini memang yang terbiasa terjadi di sepak bola internasional. Pelanggaran baru di-call oleh wasit ketika lawan sudah ataupun pemain yang bersangkutan gagal untuk mengirimkan umpannya. Hamka Hamzah maju di 10 menit terakhir. Pemimpin Jarum Indonesia Super League. Dan Ian Luis Cabes yang akan bersiap-siap melakukan tendangan bebas kali ini. Dan kita saksikan kali ini ada Christian Gonzalez, tapi sudah berada dalam posisi offside. Ya, memang sangat tipis sekali, Rendra. Titus Bonai kali ini. Masih Titus Bonai kita saksikan. Oh, sayang sekali sebuah kesempatan dari Thibaut. Namun bola chip dari Thibaut justru melambung naik. Kita lihat dia mampu melewati Abanda, namun pada sentuhan terakhir sayang sekali bola melambung. Persipura saat ini masih memimpin dengan 39 poin dalam Jarum Indonesia Super League. Mereka unggul 7 poin dari peringkat kedua Persija Jakarta dan juga peringkat 3 Semen Padang. Dan apabila mereka mengalami kekalahan, ini menjadi sebuah hal yang cukup merugikan bagi mereka. Kan di pertandingan berikutnya mereka akan menghadapi Persija Jakarta. Apalagi mereka juga akan tampil nama Victor Igbonevo yang mengalami akumulasi kartu kuning di pertandingan malam hari ini. Meraih atau juga mengamankan poin dalam partai tandang yang memang sejauh ini baru dilakoni sebanyak 6 kali oleh Persipura Jayapura. Memang satu keharusan untuk bisa terus memimpin klasemen Jarum Indonesia Super League. Zarahan Keranggar kali ini, sebuah peluang dari Persipura Jayapura, sebuah umpan tarik tadi, masih bisa diamankan oleh Nova Arianto. Gilang Angga Kusuma. Ya, kita lihat Gilang dibuat panik, mengirimkan sapuan yang tidak sempurna. Lima menit terakhir laga di malam hari ini.
Masih berhasil dikejar oleh Steffi Bonsapia. Umpan kali ini masih ada Lukas Mandowen. Tampaknya bola sudah meninggalkan lapangan permainan terlebih dahulu. Kita saksikan bagaimana David Uron dan juga Robbie Darwis berharap cemas menantikan jalannya pertandingan di malam hari ini yang tersisa beberapa menit lagi. Wow, kita saksikan kali ini 4 pemain dari Persipura Jayapura dan sebuah penyelamatan dari Cecep Supriyatna. Luar biasa, kita lihat bagaimana upaya keras dari Persipura dan juga penyelamatan gemilang dari seorang Cecep mewarnai akhir-akhir drama yang sangat menegangkan dan masih bisa ada terjadi gol di akhir babak kedua ini. Kita lihat bagaimana Luis Cabez mengirimkan sebuah tendangan ke tiang jauh namun masih bisa diselamatkan oleh Cecep. Tapi ini juga tidak lepas dari kelengahan lini pertahanan Persib. Bagaimana umpan dari Lukas Mandowen kembali hampir saja bisa dimanfaatkan oleh Luis Cabez. Ian Rodovic memberikan 2 assist di pertandingan malam hari ini. Duel antara para pemain di laga malam hari ini dia Atep yang harus keluar di pertandingan ini lebih cepat karena mengalami cedera. Baik sekali, kembali kecolongan Persib di sektor sebelah kiri. Saya lihat kali ini keputusan wasit tidak akurat. Dan sebuah tendangan dari Hamka Hamzah. Menit terakhir di waktu normal, Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persib Bandung menghadapi Persipura Jayapura. Ya, berebut tadi antara Ian Luis Cabez dan juga Pierre Bio Paulin. Hamka Hamzah kali ini hampir seluruh pemain dari Persipura Jayapura kita saksikan. Wow! Dan apa yang terjadi? Di menit terakhir, Titus Bonai membuat kedudukan sama kuat 2-2. Sebuah pertandingan yang benar-benar luar biasa di malam hari ini. Ya, kita lihat bagaimana sebuah upaya keras dari Persipura akhirnya membuahkan hasil. Dan juga tidak lepas dari kontribusi Hamka Hamzah tadi melakukan syuting yang mampu bisa dikontrol dengan baik dan akhirnya jatuh ke kaki Titus Bonai. Sebuah drama memang yang sangat luar biasa. Dan dalam 10 menit terakhir memang terlihat bahwa sisi sebelah kanan pertahanan Persib mudah sekali bocor dan dari sanalah berkali-kali peluang-peluang muncul dari para pemain Persipura. Namun masih ada tambahan waktu 4 menit lagi. Persib masih juga mungkin melakukan reaksi untuk kembali memimpin. Kita masih nantikan. Namun kerja keras Persipura tetap harus kita acungi jempol. Iya. Betul. Memang ini jelas situasi ataupun posisi yang onside dari Jarahan tadi yang menguasai bola. Kemudian sempat terblok oleh Nova tapi
follow up ataupun following rebound dari seorang Thibaut praktis mudah sekali untuk bisa menjinakkan Cecep Supriyatna. Saya kira sebuah gol yang bersih. Sebuah tarian dari Titus Bonai membuat skor imbang 2-2. Unggul terlebih dahulu dengan 2 gol dan akhirnya Persipura Jayapura berhasil menyamakan kedudukan. Masunaga Sohei. Tersisa 3 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Ya, tentu bagi Persipura ini sudah merupakan kemenangan Rendra jika bertahan, karena bagi mereka bisa mengejar tinggalan 0-2 kemudian bisa mengambil 1 poin pulang ke Jayapura. Ini tentu sebuah hasil yang sangat positif. Karena di kandang Sriwijaya pun mereka mampu memetik 1 poin. Dan satu lagi lawan mungkin di depan, Persija, yang harus mereka hadapi. Tentu dengan modal yang positif. Kita masih lihat, akankah Persib Bandung menjadi tim yang ketiga yang berhasil menaklukkan Persipura Jayapura setelah Arema Indonesia dan Persiba Balikpapan? Atau Persipura Jayapura mampu kembali mencuri partai tandang dengan poin 1? Zarahan Keranggar kali ini. Buasalosa. Masih Buasalosa, dan kita lihat Buasalosa. Oh! Tidak berhasil digapai tadi oleh Ian Luis Cabes. Sayang sekali sebuah peluang sebetulnya bagi Persipura. Kita lihat bagaimana begitu lambatnya para pemain belakang untuk segera menutup lubang-lubang yang bocor saat Persipura melakukan serangan balik. Strategi menyerang total dari pelatih Jackson F. Tiago membuahkan hasil 2 gol di babak kedua. Ya, inilah keuntungan Jackson karena mereka memiliki pemain-pemain muda pelapis yang cukup mumpuni saat dipercaya masuk sebagai pengganti. Kita lihat kontribusi dari Lukas Mandowen patut diacungi jempol. Ya, ini dia bagaimana proses terjadi gol kedua. Bersih sekali Rendra karena masih ada 1 pemain di sisi jauh sana. Tampaknya adalah Gilang Anggakusuma yang memang tertinggal dari beberapa pemain dalam melakukan perangkap offside. Betul sekali Rendra. Dan ini juga upaya yang cukup baik meski bersifat spekulasi dari Hamka Hamzah, namun kita lihat hasil akhirnya menjadi gol. Sebuah pelanggaran mungkin menjadi kesempatan terakhir bagi Persib. Dan tentu saja kita masih nantikan. Sudah melewati 4 menit tambahan waktu. Peluang terakhir didapatkan oleh Persib Bandung. Bisakah Mian Radovic memberikan kemenangan kali ini kepada Persib Bandung melalui tendangan bebasnya? Seperti yang ia lakukan ketika menaklukkan Persiwa Wamena. Mian Radovic kali ini dan ditinju saja oleh Yo Jae-yun. Ya, masih ada peluang terakhir bagi Persib Bandung. Akankah terjadi drama di detik-detik penghabisan? Sudah meninggalkan lapangan permainan. Dengan hasil seri ini tentunya sebuah keuntungan bagi Persib Bandung atau Persipura Jayapura karena masih tetap bisa mengamankan poin dan mengamankan posisi puncaknya di klasemen Jarum Indonesia Super League. Kita lihat ada seorang pemain yang menggeletak. Kita lihat bagaimana ya bola memang sudah meninggalkan garis atau melewati garis.
Dan tampaknya kita lihat bagaimana Victor Igbonevo. Mendapatkan kartu kuning kedua dan mendapatkan kartu merah di pertandingan malam hari ini. Ya, saya kira sebuah pengorbanan yang mungkin sudah tanggung, Rendra. Karena toh di pertandingan berikutnya Igbonevo tidak bisa turun. Wajah dari Hilton Moreira, Wildansyah yang seakan tidak percaya, dan juga Yudi Hoirudin. Mereka telah unggul 2-0 dan akhirnya disamakan 2-2 oleh Persipura Jayapura. Detik-detik terakhir. Wasit Muhammad Zum Zaidi. Lebaran ke dalam. Berharap cemas Jackson F. Tiago. Ya, pertandingan akhirnya berakhir dengan draw 2-2 Persib Bandung dan Persipura Jayapura dalam Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Titus Bonai berhasil menyelamatkan Persipura Jayapura dari kekalahan lewat golnya di menit ke-89. Setelah sebelumnya Zarahan Keranggar yang mencetak gol untuk membuat skor 2-1. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.